Oke, selanjutnya adalah UI atau UX designer gitu ya. UI itu adalah bagaimana suatu produk gitu ya yang kita buat itu bisa terlihat seperti apa yang dilihat oleh mata gitu ya. Itu adalah UI. Jadi tujuan utamanya dari UI itu adalah menampilkan interface yang memiliki keseragaman yang baik gitu ya, baik dari sisi warna, kemudian layout dan fontnya. Jadi UI atau user interface ini adalah merupakan sebuah pekerjaan yang tentunya akan memvisualisasikan gitu ya, menampilkan interface yang tentunya akan digunakan oleh pengguna gitu ya, didesain gitu ya. Agar apa? Agar memiliki keragaman baik dari sisi warna, kemudian layout, kemudian fontnya dan seterusnya. Sementara UX atau user experience itu adalah proses untuk membuat produk yang telah dibuat itu menjadi mudah digunakan dan tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi UX itu tujuan utamanya bukan pada desain interface-nya, bukan dari desain dari pewarnaannya, layoutnya dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana membuat produk itu menjadi lebih mudah gitu ya digunakan oleh penggunanya dan tidak membingungkan. Tanggung jawab dari seorang UX designer itu adalah memastikan bahwa setiap langkah demi langkah yang dilakukan oleh user dalam berinteraksi dengan sistem itu berjalan dengan logis gitu ya dan jelas. Untuk menjadi seorang UI UX designer gitu ya, kita harus terbiasa memilih perpaduan warna yang nyaman bagi user gitu ya. Itu ada teorinya, biasanya dipelajari dalam mata kuliah Human Computer Interaction. Jadi teori pewarnaannya, bagaimana user tersebut nyaman gitu ya diakses oleh user gitu ya. Tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dipasarkan ke produksi itu baik dari sisi fontnya, baik dari sisi warnanya, dan baik dari sisi gambarnya. Baik, selanjutnya profesi yang selanjutnya adalah hardware engineer gitu ya. Ini biasanya merupakan pekerjaan yang berada di industri mikroprosesor gitu ya, atau integrated circuit yang melibatkan proses fabrikasi mikroelektronika dan desain arsitektur mikrokomputer. Selain hardware engineer, ada juga yang namanya hardware programmer. Kalau engineer tadi dia lebih ke arah bagaimana proses fabrikasinya ya, kontrol atau mikroelektronika tersebut, atau mungkin desain dari mikroprosesornya. Tetapi kalau hardware engineer, hardware programmer itu merupakan seseorang yang mempunyai kapasitas programming gitu ya, tapi low level programming terhadap hardware. Jadi pemrograman hardware gitu ya. Misalnya microcontroller, kemudian embedded system, PLC dan sebagainya. Untuk menjadi hardware engineer, kita harus menguasai arsitektur komputer. Jadi arsitektur komputer itu harus benar-benar paham ya, dan bagaimana sih cara kerja dari mikroprosesor atau mikrocontroller tersebut. Biasanya penguasaan yang diharuskan gitu ya sebagai prasyarat adalah misalnya penguasaan bahasa assembly misalnya atau C++, dan tentunya harus juga menguasai prinsip kerja komunikasi data baik secara paralel maupun yang serial. Oke, profesi selanjutnya adalah CEO. Nah, CEO juga menarik ya, menjadi salah satu sebuah profesi yang banyak digeluti oleh para profesional IT ya. CEO itu Search Engine Automation. Jadi biasanya kemudian banyak yang menawarkan jasa CEO tadi ya, untuk jadi dengan teknik CEO ini kita bisa meningkatkan jumlah pengunjung di sebuah website. Biasanya dengan CEO ini kita dapat
menempatkan halaman web gitu ya di posisi yang tertinggi gitu ya dari hasil pencarian dari search engine SERP gitu ya. Biasanya CEO itu menggunakan beberapa tool seperti misalnya Google Analytics, kemudian Search Console, kemudian Copyscape ya. Kemudian juga pengecekan konten duplikasi. Oke, selanjutnya adalah instruktur IT. Nah, bagi Anda yang mempunyai passion gitu ya dalam hal mengajar, instruktur itu menjadi sebuah pilihan, Mas dan Mbak semua. Seperti guru dan dosen ya, instruktur itu biasanya di dalam instruktur IT itu bergerak di bidang misalnya instruktur untuk kursus pemrograman, desain, jaringan, dan seterusnya. Untuk menjadi seorang instruktur, kita harus memiliki skill yang sesuai dengan apa yang diajarkan pada saat, misalnya kalau Anda mempunyai skill di bagian pemrograman, passion Anda mengajar, maka skill yang harus Anda kuasai gitu ya, menyampaikan ilmu yang ada dalam bahasa pemrograman itu kepada penggunanya. Profesi yang lain adalah network engineer gitu ya. Network engineer itu adalah merupakan seorang yang mempunyai tugas untuk mengurusi jaringan komputer gitu ya, dan bisa juga jaringan telekomunikasi ya yang ada di sebuah organisasi yang dikelola sehingga jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik, kemudian stabil dan dapat diakses atau digunakan oleh penggunanya. Biasanya network engineer itu mempunyai tanggung jawab mendesain, kemudian membangun infrastruktur baik jaringan LAN maupun jaringan WAN. Kemudian juga memberikan solusi yang terbaik dalam hal infrastruktur jaringan, baik dalam hal peralatan yang digunakan, kemudian efisiensi dari jaringan, reliability-nya, security-nya, dan aspek-aspek lainnya yang mungkin terkait. Oke, selanjutnya adalah sistem support atau technical support. Ini juga biasanya harus ada di dalam sebuah organisasi. Jadi sistem support atau technical support itu memiliki pekerjaan daily activity-nya atau pekerjaan sehari-harinya adalah melakukan support atau maintain atau memelihara sebuah sistem komputer yang berupa hardware ataupun software yang sudah berjalan. Sistem support itu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memastikan sistem yang berjalan itu dengan baik gitu ya, troubleshooting, kemudian perbaikan sistem, serta memberikan pelatihan kepada para pengguna sistem. Jadi penekanannya di sini adalah seorang sistem support, technical support itu adalah tanggung jawabnya adalah pemeliharaan gitu ya, dan juga memberikan support troubleshooting ketika terjadi permasalahan. Oke, itu adalah bidang-bidang kerja di bidang IT. Tentunya bukan hanya itu saja ya, masih banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang ada di bidang IT. Tapi saya hanya berikan beberapa saja yang kemungkinan gitu ya Anda tertarik untuk menggelutinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sertifikasi di bidang IT.